ini saya anjurkan kalau Anda beli kain kafan, biasanya kalau kita beli di toko-toko kain kafan biasanya tipis, kemudian lebarnya sangat pendek, dan itu akan menyulitkan apabila jenazah itu gemuk besar gitu ya. Kalau jenazah anak-anak mungkin, tapi umumnya saya beli kain kafan itu memang seperti itu. Kalau dikatakan kain kafan, itu kita yang dapat. Makanya saya kalau datang ke toko kain, saya tidak beli kain kafan, beli kain putih, gitu ya. Kalau bisa yang lebarnya itu 1,5 dan tebal, sehingga ketika terkena basuhan air dia tidak nerawang kulitnya, tidak transparan kulitnya. Karena kain kafan itu tipis, kalau kita kafani mungkin tidak terlampau airnya, tidak waktu dibasuh dengan anduk itu tidak menyerap, sehingga masih ada bekas air mandi si mayat. Itu kadang-kadang nerawang transfer ke kulitnya kan, karena tipisnya kain kafan. Makanya kain kafan terus tebal, lebar, ya kan. Nah, makanya siasati saja kalau beli kain ke toko kain, bilang aja kain putih gitu ya. Ini satu kain kafan. Yang kedua kapas, ya, kapas ini juga penting. Kemudian yang ketiga kapur barus yang sudah ditumbuk halus atau tumbuk sendiri. Kemudian yang keempat minyak wangi, ya, minyak wangi atau yang semacamnya untuk wangian. Nah, itu yang diperlukan ketika mengkafani mayat. Ya, gunting itu sudah jelas, ya kan. Baik, kebetulan di tempat kita sudah ada kain kafan. Yang pertama yang harus dilakukan adalah pembuatan tali dulu. Ini tali ya. Tali ini bisa dibuat ganjil, bisa 3, bisa 5, dan bisa 7. Ya, tergantung. Kalau mayatnya panjang, besar, berarti talinya perlu banyak supaya tidak tersingkap, kan itu ya. Kalau talinya sedikit kan nanti yang sebelah sini tersingkap. Idealnya sih 5 atau 7 lah. Kita ambil yang 5 saja. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah letakkan tali dulu. Coba satu orang bantu. Nah, ini letakkan tali 1, kan? Kemudian 2, agak rapat sini, oke. Kemudian 3, oke. Kemudian 4, 5, ya. Kita ambil yang 5. Oke, sudah. Maka setelah ini, sekali lagi ini kenapa tali dulu? Supaya memudahkan mengikat. Inilah kain kafan yang selalu saya beli di pasar. Coba bantu bentangkan. Untuk sebelah sini. Nah, lihat kain kafannya kain enak, tebal, kemudian lebar. Nah, letakkan seperti ini. Nah, ini helaian yang pertama. Helaian yang pertama. Jadi kita pertama ini sediakan kapur barus. Ya, kapur barus yang sudah ditumbuk dengan tumbukan yang halus. Kemudian minyak wangi, ya. Kasih minyak wangi, kita tabur kapur barusnya. Kemudian kita letakkan minyak wangi. Minyak wanginya letakkan. Dan tidak mengapa diletakkan ke jasad si mayat. Kalau banyak minyak wanginya, kasih aja banyak-banyak ya mayat itu. Kalau nggak ada ya cukup keningnya saja, lehernya, ya kan, ketiaknya. Ya, kalau nggak banyak minyaknya, ya, tapi kalau banyak bisa kita kasih si mayatnya, nggak banyak-banyak, biar wangi dia kan. Nah, itu rambutnya. Intinya bawa kain kafan, letakkan kapur barus, kemudian minyak wangi. Ini satu helai. Baru kemudian ke helaian yang kedua. Oke. Kalau seandainya kain kafannya qadarullah memang agak tidak lebar, maka jangan ditaruh seperti ini. Kalau ini kan lebar enak nih, kita bisa naruh, tapi agak sedikit ke seperti ini, biar menjadi lebar ya.
Kalau qadarullah kain kafannya tipis ataupun kurang lebar, maka dibuat kayak gini caranya. Tapi kalau lebar ini bisa ditumpuk, ya nggak masalah. Ini juga layan yang kedua sama, kasih kapur barus, kasih yang biasa. Nah, kasih kapur barus kemudian minyak wangi sama juga. Ya. Nah, baru yang terakhir, nah taruh tengah ya. Nah, inilah kain kafan aslinya kan, tengok tipis. Nah, kemudian kurang lebar, jadi susah kita mau ini. Taruh tengah. Nah, seperti ini. Sama dikasih minyak wangi dan kapur barus yang sangat halus, baru kapas. Ini kapasnya. Nah, ini kapas. Kapas ini gunanya untuk diletakkan di bawah dubur, dibuat macam supaya ya qadarullah kalau seandainya ada yang keluar atau apa kan, maka dia tidak langsung menyentuh kain kafan. Dia akan ke sini dulu kan, ke ini. Jadi intinya nanti kotor pula maksudnya. Ini terbang ke mana? Intinya bahwa kapas ini saya tunjukkan aja. Gunakan untuk alas ini ya, pantat si mayat ya. Jadi digunakan untuk alas pantat si mayat. Yaitu gunanya bisa juga nanti agak lebar, nanti ditekuk untuk menutupi dakar dia ya, kemaluan depannya. Jadi untuk menghalangi dubur, nanti kalau sudah dibentangkan bisa kita lipat ke depan. Jadi dia bisa nutup dubur, bisa nutup kubur. Makanya agak lebar kapasnya ya. Nah, kemudian digunakan untuk alas ini juga leher. Ya kalau mau kain kapasnya banyak, alhamdulillah. Kalau banyak sekali bentangan aja. Kalau kapasnya banyak ya. Ya kalau kapasnya kan kadang kita nggak banyak kan. Kalau nggak banyak ya untuk itu aja lah, dubur kubur saja ya. Kemudian untuk leher saja. Nanti dulu, ini kan masih teori dulu. Nah, baru setelah ini baru tafadhol sini. Iya. Silakan. Agak sini, agak mundur. Nah, sebaiknya tuh, silakan. Nah, nggak pakai bantal ya, nanti sulit bantalnya kena pula. Jadi posisi masih mayat ini di tengah. Ingat bahwa ini tangan supaya nanti tidak bergerak saat dikafani, sebaiknya diikat. Jadi diikat. Ini ya. Ini, nah, ini sebaiknya diikat supaya tidak bergerak. Ya, takutnya kalau bergerak ketika itu kain kafannya tebelah nanti. Ini diikat sini ya, jempol ini diikat. Ya, boleh juga dikasih kayak kapas di sini, baru diikat. Jadi enggak bersentuhan ini dengan ini, kasih kapas ini, diikat seperti ini. Ya, tadi kan kapasnya kan sudah banyak, bisa nanti kapas yang sisa itu dilipat ke sini. Nah, baik. Mana tadi sarung? Ini kan kondisi mayat dari tempat pemandian. Kan dalam kondisi ditutup auratnya seperti ini kan. Ini dalam proses kita angkat dari pemandian ke tempat kafan. Masih dalam posisi seperti ini. Ya. Maka kapas-kapas kalau memang tersisa banyak, bisa kita letakkan di ketiak sini. Supaya ini, nah, kan gitu ya. Ini sama juga, kasih ketiak sini, kasih kapas di sini, dan begini ini ditali. Nah, ini tali di sebelah sini, sebagaimana tadi kaki juga ditali kan. Jadi supaya gunanya apa? Supaya tidak bergerak nantinya. Takutnya kegoncang-goncang ini nobrok gini kan, nanti kan kapannya pula lepas. Nah, makanya kenapa harus ditali di sini? Supaya mayatnya nggak bergerak, gitu ya. Jempol ya, jempol ya. Iya jempol, bisa juga di sini, terserah. Bisa di sini, bisa di jempol, terserahlah. Yang penting intinya dia nggak bergerak gitu ya. Karena khawatir kalau tergoncang-goncang nanti gini dia. Nah, nanti dia terbelah. Kalau umpamanya pas tali kapannya tidak kuat, ini terbelah kan. Makanya fungsinya itu diikat. Itu juga kaki. Nah, supaya biasanya kan ada mayat itu yang nganga kan. Nah, maka diikat saja sini. Kasih kain kapas dulu sini ya.
kemudian diikat di sini. Supaya jangan menganga dia. Takutnya ada hewan-hewan masuk kan? Nah, seperti ini. Nah, jadi kemudian kasih kapas bulat-bulat, masukkan di setiap lubang. Sekali lagi fungsinya supaya jangan ada hewan masuk. Kasih kapas, kasih sini hewan. Ini ya. Intinya jangan sampai ada lubang supaya nggak masuk hewan-hewan di situ. Baik, sampai di sini. Baru sekali lagi sebagaimana memandikan juga didahulukan dari yang kanan, maka ketika mengkafani pun dari yang kanan sebelah situ. Sebentar dulu. Nah, ini posisi sedekapnya Ustaz. Kanan kiri di atas sama aja. Begini sama aja kanan. Kayak orang sholat. Orang sholat kan kanan dulu kan. Berubah sendiri. Alhamdulillah paham. Ya. Jadi begini dulu ya. Nah, ini jangan dibuka dulu ya. Anduk ini jangan dibuka karena masih nampak aurat. Ya biarkan dia di situ. Jangan dibuka, sebab kalau dibuka nampak aurat. Baru nah gini. Nah, kalau sudah tidak nampak aurat, baru kita cabut. Nah, ya. Kalau ini kurang lebar. Pokoknya intinya kalau memang masih nampak aurat, baru belahan yang kedua. Nah, ini satu, kemudian kanan. Nah, ini baru. Nah, biar rapi di ini masukkan. Nah, yang kencang. Nah, masukkan sini. Nah. Oke, biar rapi gitu kan. Nah, situ bantu. Oke, nggak usah di sini dulu, kalau nanti kepalanya ini. Nah, udah biarin aja kepalanya. Dilipat dulu ke dalam. Sebaiknya antum kalau motong kapan, lebihkan 1 meter dari kepala atau minimalnya 50 cm. Nah, juga lebihkan 1 meter dari kaki atau minimalnya 50 cm. Ya, supaya untuk bisa ditekuk nantinya. Nah, coba gini. Satunya lagi, ikat. Nah, seperti ini ya. Jadi kenapa harus dilebihkan di sini? Kayak mermaid ya. Nah, supaya kita ini tidak jadi pocong di sini ya. Takutnya kalau pocong ini nanti dia lepas dia. Lepas talinya kan. Nah, tapi kalau kita ikat seperti ini aman, nggak akan lepas. Nah, diikat seperti ini kan, aman dia. Kenapa harus dilebihkan tadi? Supaya ini, dan kalau bisa ini jangan ditali mati ya, tali hidup saja. Buka, ya, nah, seperti ini. Nah, ini kenapa dilebihkan seperti ini? Nah, coba bantu Pak Supyan, ikat. Nah, nah, jangan ditali mati. Yang penting talinya tidak lepas. Nah, bisa di samping. Biasanya paling mudah itu sebaiknya jangan di tengah. Ini kan praktik aja. Kalau bisa jangan ditali di sini. Nah, nanti susah ngelapasnya ya. Ya, kalau bisa ini kan saya contohkan saja. Kalau bisa ketika mayat itu kan berbaring ke lambung sebelah kanan kan. Nah, mana kanan? Ini. Begitu. Nah, berarti katanya sebelah kiri. Iya. Oke. Nah, jadi ketika dia dilepas di kuburan kan enak gitu ya. Kalau di ini kan agak sulit terlentang. Kalau di sebelah kiri kan enak nanti lepasnya. Nah, gitu ya. Contoh saja. Iya, dilepas. Tapi nggak perlu diambil, cuman dilepas gitu saja. Iya. Nah, ini juga sama. Kalau memang belum dikuburkan, ini tunggu. Ini untuk leher. Ya. Biasa kan ada keluarga yang tak mau dulu
tutup mukanya kan. Nah, ya cukup untuk seperti ini aja. Seperti ini. Kasih bantal, kasih kain jarik. Mungkin di antara keluarganya ada yang mau nengok gitu kan, kita juga nggak enak kan. Nah, nanti kalau pas mau dikubur, nah baru kita benerin. Ya. Nah seperti ini juga sama. Ini kalau panjang ini kainnya kan enak kan, kalau 1 meter nih bisa taruh di sini. Jadi bisa dengan terikat dengan leher kan. Cuman kalau kurang seperti ini ya sudah terpaksa kita pocong aja sini. Ya, kalau memang terikat seperti ini kan repot nih. Paksalah kita pocong di sini ya. Nah, gini. Tapi kalau kita lebihkan pemanya 1 meter, bisa kita letakkan ini. Nah, jadi nanti ikatannya nyambung dengan ikatan leher. Oke, paham ya di sini? Dah selesai. Kasihan. Nanti kebablasan. Ya makanya kan sebelum memotong, antum ukur dulu mayatnya. Ya, kayak Pak Sufyan mau buat jendela kan diukur dulu. Kasar tadi itu. Kalau sering ikut Di sini. Enggak lah, enggak ada yang mati katanya. Oke. Apa biarkan dia begini? Nah. Oke. Kasihan. Perempuan sama laki-laki sama. Iya, saya jelasin ya. Jadi ini kain kafan khusus untuk laki-laki 3 helai. Laki-laki lebih mudah dibandingkan perempuan. Tapi kalau untuk perempuan ada khilaf ulama. Khusus untuk perempuan itu 5 helai. Sudah selesai. Ya. Jadi khusus untuk perempuan ada riwayat 5 helai. Yang 2 itu untuk jilbab dia dan untuk celana dia. Yang 3 untuk bungkus dia. Ya. Tetapi ada yang mengatakan riwayat tentang 5 helai ini lemah. Salah satunya yang mengatakan seperti Syekh Utsaimin. Sehingga kafan laki-laki sama dengan kafan perempuan 3 helai. Tapi dalam mazhab Syafi'i disunahkan 5 helai. Ingat bahwa ini tidak terbatas laki-laki 3 helai, perempuan 5 helai, tidak terbatas. Ini sunnahnya. Kalau memang kain kafannya seperti yang saya katakan tadi sudah nggak lebar, tipis, maka boleh ditambah. Bagi laki-laki bisa ditambah, bisa jadi 5 helai, 7 helai. Kalau memang nggak bisa bungkus masalahnya kan, ini tipis, kurang lebar, gemuk pula yang mati kan. Nah, maka bisa 5 helai bisa. Makanya kalau kain kafannya lebar kemudian tebal cukup 3 helai bisa mengikuti sunnah Nabi kan gitu. Tapi kalau memang tidak cukup maka terpaksa ditambah, nggak masalah. Mudah saja. Intinya sebenarnya kain kafan itu adalah menutup aurat mayat. Itu intinya. Ya, kenapa kemudian ada kain kafan? Itu untuk menutup aurat mayat. Sebab kalau saklek 3 helai sementara mayatnya besar, dilipat sini masih nampak. Nah, itu kan maksudnya tidak kecapai bahwa kain kafan itu tujuannya adalah untuk menutup aurat si mayat. Makanya ketika di zaman Rasul ada seorang sahabat namanya Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Orang kaya padahal orang tuanya. Tapi dia tidak meninggalkan satu kekayaan sedikit pun. Sampai kain kafannya kurang. Kalau ditarik ke kepala, kaki tampak, ditarik ke kaki, kepala pula tampak. Ya Mus'ab bin Umair itu. Ya. Sampai ketika meninggalnya arsy Allah bergetar karena dia tidak meninggalkan apapun, meninggal dalam perang. Jadi akhirnya mana yang harus ditarik? Yang harus ditarik adalah kepalanya, tarik kepala, kakinya dikasih dedaunan, ya, kemudian dikuburkan. Jadi ada seorang sahabat seperti itu. Wallahu a'lam. Saya kira simpel lah, mudah lah. Baik, selesai. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.